Jadi saya pribadi karena anak korban konflik juga, anak korban tsunami, saya tahu betul betapa pentingnya menjaga perdamaian dan betapa mahalnya dan betapa mudahnya perdamaian itu runtuh dalam seketika kalau kita tidak jaga. Gitu. Halo Kak, Hai. aku panggil siapa nih Kak? Saya Rina Mutia, tapi banyak yang panggil Dekna, jadi ada yang panggil Kak Dekna walaupun Ada Kak, Dek. ada Kak, ada Dek lagi, ada yang panggil Kak Rina juga, jadi terserah yang mana aja boleh. Aku panggil Kak Rina ya Kak? Boleh. Kak Rina, mungkin sebelum kita jauh ke perjalanan Kak Rina sekarang yang cukup, saya pribadi ya teman-teman cukup terinspirasi dengan beliau, mengingat beliau ini memang asal mulanya dari Aceh, keluarganya di Aceh, dan kemudian dia bisa bekerja di sebuah lembaga dunia seperti saat ini, dan itu bukan baru, udah perjalanan 15 tahun Kak ya. Jadi sebelum kita sampai ke sana, kita tanya-tanya dulu nih, waktu kecil seperti apa sih seorang Kak Rina Mutia? Kak Rina, mungkin ada sesuatu yang berkesan waktu kecil itu seperti apa sih kehidupan Kak Rina dan keluarga, dan adik kakak mungkin ya, dengan adik kakaknya seperti apa sih dibangun oleh sang ayah atau sang ibu waktu kecil itu? Terima kasih. Sebenarnya sih kayak orang-orang Aceh lainnya. Saya lahir di Banda Aceh. Orang tua saya dua-dua juga dari Aceh. Bapak dari Ulegle, ibu Sigli tapi besarnya di Biren. Ibu guru di SMP Pekanbadak. Bapak dulu di pegawai negeri lah. Dulu kepala dinas pariwisata Banda Aceh. Tapi udah pensiun sekarang. Dulu kecilnya kita kan konflik ya waktu di Aceh. Zaman saya masih itu panasnya itu waktu SMP, SMA sampai kuliah. Saya ya kayak teman-teman yang lain mungkin SD-nya itu di Min Teladan, Banda Aceh, dekat sini, di dekat rumah saya di Ajun. Setelah dari situ masuk SMP 1 Banda Aceh, kemudian SMA 1 lagi Banda Aceh, kemudian ekonomi akuntansi di Fakultas Ekonomi di Unsiah. Jadi waktu itu kan waktu konflik, suasana Aceh kan berbeda ya, nggak kayak sekarang. Jadi kita malam kita ada curfew, malam nggak boleh keluar. Jadi perjalanan kita itu sampai jam 6 sore saja. Nah, waktu sore itu, jadi ya anak-anak kalau kita itu dulu masih main di luar. Sekarang kan semua ada gadget dan ketemunya di kafe. Jadi dulu kalau kita main itu ke rumah teman, bener-bener ke rumah. Jadi kita tahu mama papanya siapa, ibu bapaknya siapa. Nah, orang tua saya itu, bapak saya itu nggak tahu ya, tapi kita dari dulu diwajibkan untuk nonton Dunia Dalam Berita. Oke. Jadi world politics itu sesuatu yang sangat umum kalau di rumah. Jadi kita Margaret Thatcher ngomongnya selalu tokoh-tokoh dunia itu, kayak bapak saya ngefans sama Benazir Bhutto atau tokoh-tokoh perempuan lainnya lah. Sempat juga dengan Aung San Suu Kyi walaupun terakhiran beliau berubah. Tapi intinya value dari rumah itu perempuan itu harus pintar, dan kita nggak ada yang nonton sinetron atau bagaimana, walaupun ibu saya suka, saya kadang-kadang curi-curi nonton juga, tapi itu sesuatu yang dianggap tidak benar. Nonton sinetron itu sesuatu yang dianggap jangan dibiasakan gitu. Nah, dari kecil itu dari umur kelas 5 gitu kita udah disuruh kursus bahasa Inggris. Jadi waktu itu agak susah bagi kita untuk melihat ini manfaatnya kemana, terus terang ya kan, karena dengan konflik di Aceh itu kan kita nggak pernah lihat orang asing sama sekali. Jadi mau praktis ke siapa, ini manfaatnya ke siapa, you know what I mean. Jadi cuma lihat di TV aja, jadi manfaatnya apa. Tapi dulu, karena memang paksaan untuk belajar ya iya, udah betul. gitu. Paksaan untuk belajar bahasa Inggris ya beda, karena orang tua saya nggak pernah maksa untuk belajar. Jadi kami dari dulu hidup tidak ada beban. Cuman jadi teman-teman main di luar gitu, sore-sore, tapi kita harus ke kursus bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya masih SMP itu saya udah tamat kursusnya, jadi udah tawarin untuk ngajar bahasa Inggris justru di kursus yang saya belajar itu. Jadi intinya mungkin ada di orang tua saya, di bapak khususnya, yang menekankan pentingnya
belajar bahasa asing, karena itu menurut bapak saya kalau nggak bisa bahasa asing itu kayak buta, jadi kita nggak tahu apa yang dibicarakan orang, layaknya orang buta. Jadi untuk bisa buka mata itu harus ada alat, yaitu bahasa Inggris. Ya jadinya saya udah mulai cari uang sendiri, jadi karena sudah diminta jadi guru, jadi sudah terbiasa. Ibu saya juga tipenya perempuan itu harus mandiri secara finansial, jadi dari kecil itu udah dididik bagus itu kalau punya uang sendiri, so you can decide what you want to do with your money dan sebagainya kan. Pokoknya niat dulu, mama itu bilang jangan sampai beli lipstick pun minta dari suami, you know what I mean. It's like financial independence itu penting bagi seorang dan perempuan. itu kayak udah diajarkan dari kecil. Dari kecil ya, dulu nggak sadar ya kan, tapi lama-lama kan kita bisa menerjemahkannya. Jadi itu kira-kira, jadi dua sosok orang tua yang menurut saya agak, setelah melihat teman-teman yang banyak orang tua lain, saya alhamdulillah diberikan orang tua yang yang cukup memberikan ruang untuk kami terbang. Jadi kami tidak pernah ada pembahasan laki-laki perempuan di rumah. Jadi saya belajar ilmu baru, saya belajar piano, saya belajar bahasa Inggris. Syarat untuk pertukaran pemuda harus pintar nari Aceh, harus mengerti politik Aceh. Waktu itu kita lagi konflik, jadi mereka tidak mau ini anggota GAM yang misalkan berangkat atau tidak setia sama NKRI dan sebagainya lah. Jadi banyak sekali nilainya di situ. Setelah kembali kan tidak banyak, kita waktu itu perjanjian damai dengan GAM dan RI. 2005. Jadi enggak masih 2000 itu. Jadi JLC masih ada perjanjian bukan perjanjian damai, diskusi untuk membuat perjanjian damai. Jadi panjang perjalanan konflik Aceh itu. Jadi saya waktu itu sudah dimulai, karena Aceh konteksnya kecil sekali dan yang perempuan bisa bahasa Inggris mungkin waktu itu belum terlalu banyak, dan yang berani keluar dan diizinkan orang tuanya untuk bekerja itu juga sedikit. Jadi saya dipanggil lah, jadi saya jadi freelance interpreter untuk ABC, BBC, siapa aja yang orang asing datang untuk memuat berita tentang konflik Aceh. Jadi saya dari kecil tuh 17 berarti pulang 18-19 itu saya sudah terbiasa ke ketemu dengan Kapolda atau dengan militer atau ke rutan, rumah tahanan, ketemu dengan politik Aceh. Jadi sebagai interpreter di situ. Sebagai interpreter, tapi itulah ya banyak sekali hal-hal sensitif yang akhirnya menjadi ya pelajaran baru betapa kejamnya dan mahalnya harga sebuah konflik. Makanya saya juga di pekerjaan saya sekarang kan bidang saya bersinggungan dengan manajemen resiko bencana dan konflik. Mencoba mengcombine dua ini ya. Jadi saya pribadi karena anak korban konflik juga, anak korban tsunami, saya tahu betul betapa pentingnya menjaga perdamaian dan betapa mahalnya dan betapa mudahnya perdamaian itu runtuh dalam seketika kalau kita tidak jaga gitu. Jadi maaf panjang perjalanannya, jadi kira-kira begitulah fondasi masa kecil. Nah dari situ karena udah kerja di JLC itu, kemudian UN waktu itu buka kantor. Kita waktu itu ada konflik di Aceh Selatan, jadi banyak pengungsi. Jadi nama saya sudah lumayan dikenal sama para pekerja. Saya diberikan kesempatan lebih untuk diwawancara, kemudian akhirnya bisa bekerja di UN. Waktu itu malah belum selesai S1 gitu. Mungkin di satu sisi juga karena Kak Rina membawa sebuah background bahwa orang Aceh asli gitu. Ada nggak sih Kak unsur itu gitu yang hingga membuat Kak Rina ini seperti memunculkan keoriginalitasan tentang Aceh gitu dari sisi Kak Rina sendiri? Ada korelasi nggak ke situ Kak? Ya pasti ada lah, karena local knowledge itu, local experts ya bukan expert tapi local resource itu selalu lebih berharga. Karena memang betul, karena dulu mereka bawa interpreter dari Jakarta, tapi untuk mengenal, karena kan istilahnya tidak tertulis ya rule-rule di Aceh itu, jadi tetap harus ada orang lokal juga. Nah jadi bagi mereka ketemu orang lokal yang bisa bahasa Inggris dan satu lagi perempuan, jadi bawa saya gampang, jadi bawa saya ke Kapolda karena kecil, perempuan, jadi rasa curiga mereka kurang gitu dibandingkan kalau bawa yang laki-laki. Jadi keuntungannya ada juga di situ. Jadi mereka menganggap ini nggak masalah itu. Jadi Kapoldanya lebih terbuka, semua pihak jadi lebih terbuka. Jadi saya merasa ada keuntungan di situ. Ada hal lain gitu maksudnya yang mensupport itu juga gitu, selain memang skillnya Kak Rina memang udah di situ gitu, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa dan juga yang lainnya. Yang
yang saya ingat cuma waktu kecil itu bahwa waktu kita belajar Quran, belajar Islam, yang pertama yang paling tinggi derajat manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya itu aja ingatnya. Jadi langkah apapun yang kita jalani, bagaimana kita bisa punya manfaat banyak buat orang lain. Yang kedua, Islam itu selalu menekankan social justice, keadilan sosial. Jadi ibadah-ibadah sosial itu selain ibadah-ibadah pribadi itu penting sekali. Jadi menurut saya, ya saya orangnya bukan nggak penakut ya, takut juga, cuma pura-pura nggak takut, jadinya kelihatannya berani. Tapi pasti ada manusia, pasti ada rasa takutnya. Tapi saya pikir ya saya nggak curi, nggak itu kenapa mesti takut gitu. Jadi terkadang memang ada rasa saya memaksakan diri aja biar nggak takut. Jadi orang lihatnya waduh berani sekali, langsung ya gitu, orang lihatnya percaya diri. Padahal percayalah rasa, contohnya kalau direkam sekarang saya masih grogi juga. Ya tapi ada kayak dorongan dalam diri juga ya, yang betul, besar gitu. Dan saya orangnya dari dulu kritis ya, dari kecil selalu bertanya gitu, dan saya nggak pernah puas kalau ada masalah sosial yang di masyarakat gitu saya perhatikan, ya selalu merasa itu ada solusinya gitu, kenapa nggak dilakukan. Jadi saya dari dulu sudah kritis gitu, dan tapi mencoba untuk tidak judgmental. Jadi maksudnya kritis tapi nggak mengejudge orang, dan orangnya sangat, I have this what you call boundless optimism, like optimisnya tak ada batas. Sampai orang sebel juga lihat saya terlalu optimis, sangat optimis. Iya, kadang bisa ini gitu ya. Dan saya nggak suka malah justru orang yang terlalu pesimis, dikit-dikit nggak mungkin itu, susah itu, susah Rin, itu nggak bisa itu, belum apa-apa gitu. Nah tapi bagi mereka juga lihat saya kesal sekali juga, maksudnya terlalu naif, terlalu tapi memang nature-nya saya sudah memang optimis orangnya. Jadi ya pantang menyerah juga kalau kata bapak saya, tidak pernah mau nyerah. Iya, karena kan kalau misal mau berkaca lagi, mungkin Karina boleh lihat sendiri di sekeliling Karina ya, mungkin di generasinya Karina sendiri tidak banyak gitu yang bisa menjadi seperti Karina. Sebutlah yang memang bisa berani dengan orang lain, dengan orang luar itu sudah biasa, waktu teenager juga sudah biasa dengan orang luar, kan nggak banyak gitu loh Karina. Nah ketidakbanyakan ini, outliernya Karina ini pasti banyak faktor di belakangnya. Selain Karina bilang tadi dari keluarga juga. Kalau dari segi pendidikan Karina, karena kita melihat orang lain juga punya pendidikan yang sama mungkin. Nah kalau dari segi pendidikan seperti apa kan? Kayak saya bilang tadi, saya tuh orangnya ranking 4 biasanya, selalu masuk 10 besar tapi nggak pernah juara 1 atau juara, jadi kategori tidak jenius ya, maksudnya selalu ada yang lebih pintar di kelas, nggak bodoh kali, tapi masuk kelas inti ranking 4, ranking 7, ranking 9 saya nangis, maksudnya begitulah kira-kira, itu pernah paling buruk. Jadi kalau kuliah juga IPK 3,3, jadi nggak pernah cum laude gitu kan. Jadi istilahnya kesimpulannya orang biasa-biasa saja secara ilmu, tidak bodoh tapi tidak juga tidak jenius. Jadi apa sebenarnya kalau saya lihat-lihat, satu kan saya udah bilang enabling environment. Saya kebetulan dapat orang tua yang satu nggak pernah maksa untuk, kami nggak pernah disuruh buat PR dulu deh. Jadi kalau ada PR ya udah belajar. Kalau misalnya nanti nilainya rendah kita nangis, ya udah salah sendiri gitu. Jadi nggak pernah dituntut kamu harus juara 1, itu nggak pernah. Jadi orang tua saya, jadi dari kecil kita udah belajar nggak ada beban. Nah jadi udah kesadaran sendiri aja. Dulu waktu mau masuk kuliah juga, Dek, nih Bapak kan pegawai negeri, kalau kamu nggak lulus SBMPTN berarti kamu nggak kuliah ya, kok swasta apa nggak ada uang. Ya udah langsung buka buku, karena ya Allah mati kita nih, nggak mau ngapain nih kalau nggak kuliah. Nah jadi mungkin di situ, tapi saya ini suka berorganisasi, dari OSIS, kemudian saya ketua UKM juga di kampus, pernah mencalonkan diri jadi ketua BEM walaupun nggak lewat, tapi isu sosial selalu dekat di hati. Jadi saya merasa satu individu manusia itu tidak cukup dengan hanya pintar secara akademis, tapi juga kemampuan kepintaran sosial itu penting sekali, karena itu saling mendukung. Jadi saya menjaga balance itu. Jadi orangnya saya nggak duduk di rumah sama mati-matian belajar, tapi saya harus punya kesempatan untuk bantu volunteer kah, atau ikut Palang Merah, semua yang berbau sosial. Jadi akhirnya di dunia nyata setelah kita lulus kuliah kan kenyataannya ya itu kan, hidup adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial. Jadi kalau nggak ada pengalaman untuk bergaul sama orang lain yang kepalanya isinya beda-beda, nggak akan mudah gitu ya. Ya jadi ya muncul keberanian, percaya diri. Satu lagi, saya dulu nggak pernah nyontek. Jadi
saya tuh sudah mengenal diri sendiri kemampuannya semana. Ini saya bisa, yang itu saya nggak bisa. Jadi kalau kan kita banyak takut gagal ya, kalau di sini saya lihat orang selalu mati-matian nyontek biar dapat A. Jadi saya orangnya karena 3,3 berarti ada A dan ada B gitu. Jadi waktu saya pernah dapat D satu sekali seumur hidup, bapak saya bilang mungkin itu kurang doang. Padahal saya pikir waduh belajar selalu duduk di depan, rasanya bisa jawab gitu kan. Jadi saya belajar banyak faktor walaupun kamu sudah melaksanakan A, B, C, D, E. Tapi kalau yang Allah berkata lain, ada faktor X, jadi kita harus tampil, harus memang ditutup dengan doa. Jadi sosok ayah itu juga, ini menarik loh Kak, juga dari sisi spiritual juga bagus kalian bapak saya tuh sholat 5 waktunya selalu di masjid deh. Jadi balance tadi nggak hanya sosial intelijensi tapi juga spiritual satu lagi Kak ya. Mungkin itu yang paling penting deh. Jadi orang pernah saya tanya sama bapak saya, itu waktu saya pertama ke Jepang itu anak perempuan dipercaya itu pergi umur masih muda begitu. Bapak saya dia sholat sudah tidak tinggal lagi, dia ngaji sholat itu udah beres. Kalau bagi saya sudah titip saja sama Allah. Kalau itu sudah beres, nggak perlu dipaksa, itu yang lain udah aman gitu Bapak. Jadi ya mungkin ada di situnya juga. Satu lagi Kak, Kakak pernah membawa Bill Clinton ya ke Aceh. Bukan saya yang bawa, saya waktu itu lagi kerja sama UN, jadi dipilih untuk menjadi apa istilahnya ya, interpreter juga untuk ya urusin beliau lah istilahnya, salah satu tim yang ngurusi beliau gitu. Itu luar biasa loh Kak. Ya gitulah, lagi-lagi ada kesempatan, ada opportunity, kemudian ya banyak faktor lah deh, karena akhirnya setelah tsunami saya kerja lagi di UN, kemudian Bill Clinton datang karena dia UN Special Envoy. Jadi kantor kita kan kantor UN OCHA itu untuk koordinasi humanitarian affairs. Jadi lagi-lagi saya nggak banyak orang lokal, dan mereka selalu kita dicari orang lokal kan. Jadi ya ditunjuklah salah satunya. Tapi saya juga sekolah S2 saya di Clinton School of Public Service memang. Jadi memang sekolah yang beliau buat di Amerika. Itu kampus master's degree pertama di public service yang ada di Amerika. Jadi ya kalau ketemu Clinton ya udah umum lah karena itu sekolahnya beliau. Jadi dia sering datang kasih kuliah umum dan sebagainya. Jadi study apa Kak? Public service itu meliputi apa aja gitu? Jadi public service itu kan pelayanan publik. Jadi dia seperti sepupunya public administration sama public policy. Jadi kebijakan publik campur dengan administrasi publik, tapi ada pelayanan masyarakatnya, jadilah pelayanan masyarakat. Jadi inti dari sekolah itu adalah menjadi social change agent gitu. You can be anything, bisa jadi dokter, pelukis, tapi orang yang selalu berkomitmen untuk melakukan perubahan sosial. Tapi kebanyakan dari public service ini lulusannya ya mereka run for office gitu. Jadi apakah dia run jadi senator atau kongres. Jadi kita percaya di sekolah itu the finest form of public service is to run for office. Jadi bentuk paling mulia dari pelayanan publik adalah memang menjadi pemerintah, menjadi bagian dari pelayanan publik. Ilmu itu dasar, terserah kita mau bawa kemana. Saya merasa ilmu ekonomi itu terpakai sampai sekarang. Saya kerja Bank Dunia kan sekarang, jadi ekonomis semua di sana. Tapi dari yang saya bilang tadi, dari sebelum kuliah saya juga udah kerja di PBB. Jadi isu sosial kayak pengungsi, konflik, setelah tsunami juga. Jadi dari manajemen risiko bencana itu semua ada nilai ekonominya, jadi saling terkait semua deh. Jadi nggak masalah ya. Jadi kalau adik memang political science atau jurusan bahasa Inggris, yang S1 ajarkan adalah kemampuan menganalisa, kemampuan mengambil keputusan, jadi bisa dipakai apa aja. Yang lain kita belajar sendiri aja. Perjalanan karir saya kalau secara profesional berwarna-warni. Jadi dari waktu Aceh saya di PBB, UN OCHA khususnya, kemudian sebelum habis 2005 itu kan ada gempa besar di Pakistan, jadi saya dikirim ke Pakistan, jadi di UN di Pakistan. Baru dari Pakistan saya ke Amerika belajar untuk S2 Fulbright, alhamdulillah dapat Fulbright scholarship. Dari Fulbright dari situlah, di Amerika itulah, jadi udah karena namanya juga Bank Dunia, jadi dikirim kemana-mana kan dek. Tapi waktu di Pakistan saya sama UN juga masih. Setelah saya magang dulu di Bank Dunia, kemudian ditawari pekerjaan, alhamdulillah. Jadi saya kerja di di World Bank di DC itu 4 tahun. Kemudian saya keluar
saya ke Timor untuk Masih di advisor. bawah UN Enggak, advisor langsung dari Kementerian Sosial di Timor Leste. Jadi saya advisor untuk disaster management di Timor Leste 2 tahun, pulang saya gabung di Bank Dunia di Indonesia. Nah, di situ saya waktu itu sempat pulang ke Aceh, maksudnya kan program Bank Dunia yang di Aceh. Ya itu saya banyak kegelisahan tadi yang akhirnya saya mengundurkan diri dan run for office. Jadi saya pernah jadi caleg deh dari Partai Nasional Aceh. Jadi caleg, kemudian gagal 2014. Kemudian karena background saya juga international development, jadi saya reapply. Jadi saya balik ke New York, saya kerja balik di UN di New York 3 tahun. Akhirnya setelah itu baru balik lagi ke Bank Dunia, World Bank. Jadi saya pindah dari New York ke Washington DC itu sekarang di Bank Dunia dengan posisi sekarang udah 3 tahun. Jadi sekarang di World Bank lagi. Kalau dihitung dari pertama karir kakak di lembaga dunia ini sudah perjalanan 15 tahunan, benar? Ya, jadi iyalah udah itulah di Pakistan, di Timor, dari waktu saya juga pernah dikirim ke Myanmar. Kemudian balik lagi ke DC. Jadi sebenarnya kalau konteks pekerjaan sudah banyak loncat-loncat lah. Tapi rata-rata selalu dengan UN, selalu disaster risk management. Ever since dari Aceh tsunami, saya konsisten selalu manajemen risiko bencana. Gimana Kak, mana pekerjaannya, challenge-nya apa? Melihat sosok Karina dengan background-nya juga mungkin ya udah 15 tahun di situ, udah bisa dibilang expert ya, spesialis ya. Ya, expert selalu ada yang lebih ahli kan, tapi yang pasti dasar kita kan udah kuat gara-gara satu, kalau di masalah kebencanaan ini kita sudah menjadi survivornya tsunami deh. Memang jadi itu nggak ada yang bisa potong. Merasakan sendiri. Ya, jadi mau bagaimanapun itu dari situ aja sudah menjadi modal dasar dari perspektif beneficiaries. Jadi orang yang terkena dampak dari kebencanaan tersebut. Dari situ kan kita belajar dulu tidak ada early warning, tidak ada peringatan dini, saya pribadi lari dari air tsunami itu tidak tahu apa itu tsunami, air naik, itu nggak ada ilmunya. Jadi waktu itu berandai seandainya kita itu pemerintah sudah memberikan warning, seandainya gedung-gedung kita itu tahan gempa 9,0 dibuat, jadi saya baru tahu bahwa bukan gempa yang membunuh, tapi gedung yang tidak dibuat untuk bertahan gempa itu yang membunuh seharusnya. Jadi jadi manajemen risiko bencana itu terbagi 3 hal lah secara garis besar, jadi tidak linear. Responsnya dan relief, jadi biasanya UN yang istilahnya kalau ada gempa bencana kita bantuin korban dan sebagainya. Nah, saya kerja ke reductionnya, lebih ke mitigasi. Jadi yang kerjaan saya itu bantu-bantu negara yang beresiko bencana untuk mempersiapkan hukum manajemen bencananya, kemudian preparedness-nya, kemudian sektor-sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, itu semua harus resilient terhadap bencana, baru bencana tersebut bisa dikurangi resikonya, kapasitas pemerintahnya dan sebagainya. Jadi saya kerja global memang, jadi bantu banyak negara. Tapi Bank Dunia kan merasa bahwa bencana itu masalah pembangunan. Jadi satu kejadian bencana bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi atau kerugian ekonomi itu sangat besar, bisa berpersen-persen dari GDP suatu negara. Jadi itu masalah pembangunan. Jadi saya pribadi kerjanya bukan ada bencana saya tolong gitu, enggak lagi, tapi lebih bersifat kita di Bank Dunia menghitung berapa kerusakan, kerugian, sehingga kita bisa buat program pemulihan, berapa biaya yang pemerintah bisa siapkan untuk build back better. Jadi untuk build back safer juga, bangun kembali lebih baik dan lebih aman. Jadi bukan balik ke seperti sebelumnya, jadi nanti ada tsunami berikutnya, ada gempa selanjutnya hancur lagi. Betul. Kira-kira begitulah. Kalau untuk Aceh sendiri Kak, tantangannya untuk melihat dari sisi bencana juga, mungkin dari sisi konflik juga, kita tahu bahwa kita nggak bisa menutup mata konflik itu sudah selesai, tapi kita tahu masih ada benih itu. Kayak apa sih yang bisa kakak lihat dari Aceh sendiri setelah kakak mungkin juga ngerjain yang sama ya di Myanmar, kakak juga menghadapi bencana sama dengan kejadian konflik juga sebelumnya, begitu juga dengan beberapa negara lain yang kakak pernah kunjungi. Untuk Aceh spesifik sendiri Kak, apa yang kakak lihat? Aceh ini saya banyak sayangnya gitu, karena sebenarnya dunia itu
Aceh tsunami itu menjadi wake up call-nya dunia untuk membenah diri untuk melakukan langkah-langkah pengurangan resiko bencana. Tapi justru kalau kita lihat Aceh sekarang, yang ternyata sebenarnya Aceh itu inspirasi seluruh dunia, justru saya melihat investasi dari pemerintah justru hampir tidak ada lagi gitu. Jadi kayak kenangan masa lalu aja kalau kita ke Belang Padang, thanks to the world. Thanks to the world. Tapi kalau sekarang lihat dari masalah banjir, masalah gempa, mungkin sekarang gempanya masih ada, tapi tsunami kan fenomena terkadang 100 tahun sekali, walaupun sekarang jadi lebih cepat percepatannya ya kan. Tapi bencana kan bukan hanya tsunami gitu ya. Iya, bencana banyak. Justru kerugian udah dihitung bahwa kerugian dari banjir itu justru lebih besar deh. Kerugian terhadap negara karena sering dan walaupun kecil-kecil daripada tsunami itu sendiri. Itu sudah ada penelitiannya. Tapi kita masih stuck di tsunami gitu. Dan ya contohnya saya aja masih tinggal dekat-dekat pinggir pantai, yang seharusnya ini mungkin nggak boleh lagi ada bangunan. Tapi kan kita tidak ada yang mengindahkan, dan law enforcement untuk itu masih, walaupun ada sekarang kita BNPB masih sudah lumayan lah ya, maksudnya udah ada badan. Tapi banyak yang bisa dibenahi sih sebenarnya di Aceh. Tapi kritisi juga tanpa membangun juga tidak boleh. Jadi mudah-mudahan nanti saya ada kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu lah. Tapi minimal kita jangan buang sampah ke sungai. Gunung-gunung juga jangan dikerok karena gunung-gunung itu kan paku bumi deh. Jadi kalau kita bertanya kenapa ini angin terlalu keras, kenapa kalau hujan banjir, tapi kita keep on digging. Jadi ya, mungkin balik ke key messages kalau untuk adik-adik mungkin generasi muda, satu, pedulilah dengan isu sosial yang ada di sekitar kita. Jadi momoknya jangan harus kerja di luar negeri atau sekolah di luar negeri. Pick one issue that you care the most, think about it for days in days out, terus try to do something. Iya, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, minimal raise awareness, minimal kita berubah dari diri sendiri lah, jangan ikut menambah masalah. Kedua, semua orang itu ada backgroundnya, kemudian pasti ada opportunity yang tersedia. Jadi kombinasi dari kesempatan, keberanian, dan enabling environment itu yang saya pribadi menjadi saya seperti sekarang. Tapi mungkin bagi adik-adik yang enabling environment-nya mungkin orang tuanya tidak terlalu mendukung dan sebagainya, yang penting dia tahu dulu apa yang dia mau. Tapi terkadang dia komplain dengan orang sekitarnya, tapi kalau kita tanya dia maunya apa, isu apa yang dia peduli, apa sih yang mau dirubah, juga nggak tahu jawabannya. Jadi find that inner values dulu, apa sebenarnya keresahan dia, sehingga yang lain pasti akan terbuka sendiri. And one thing, you don't have to study abroad gitu loh. Saya inspirasi saya banyak sekali teman-teman dekat saya yang tidak semuanya kuliah di luar negeri, tapi impact-nya ke masyarakat itu ya Allah luar biasa. Orang tua saya, bapak saya contohnya sangat domestik deh. He hates flying, tidak suka ke luar negeri, tapi ilmunya, pemahamannya sangat progresif, yang banyak teman-teman yang mungkin udah lama di luar negeri juga pulang belum tentu dia bisa membawa perubahan gitu. Jadi yang muda-muda kalau misalnya nggak bisa keluar negeri, jangan, it's no big deal gitu ya, nggak ada masa belajar, semuanya bisa di mana aja, yang penting orangnya keren tanpa harus embel-embel lain, jadi harus percaya diri dari dalam. Memang dari diri sendiri, kemudian impactnya ke orang lain gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Terima kasih banyak Kak Rina waktunya. Sama-sama. Sudah sharing sama kita. Maaf di sini ya, dan mungkin akan ada video-video selanjutnya tentang Kak Rina ini. Thank you so much sudah menonton. Sampai jumpa.